pelan. Biar melek tadi ya. Tolong melek semua. Memang kali-kali itu sedikit kejutkan memang ya. Ada pencerahan itu mengejutin dia. Ya, bayangkan itu. Baik. Dari mana tadi? Kambing bunting tadi. Ini urusan bunting-bunting ini penting. Ya. Jadi hewan yang tadi dia bunting, maka tertutupi dengan janinnya. Artinya janin hewan bunting itu boleh dimakan. Jadi kalau kita sembelih induknya, kemudian waktu kita bersihkan ada janinnya dan anaknya sudah mati, maka itu halal. Tapi kalau kita sembelih induknya anaknya masih hidup, sembelih lagi anaknya. Ya, jadi janin ini boleh dimakan. Cuman tadi sebagian orang jijik karena dagingnya masih merah. Sebagian lagi tidak kuat, bisa mencret-mencret. Tapi itu kabarnya obat kuat. Nah, ya, diam-diam aja. Ya, obat itu kuat. Diam-diam aja. Ya, tapi walaupun itu anak sendiri belum pernah nyoba, ya, belum pernah nyoba. Tapi katanya itu obat kuat, nanti direbus kemudian dicampur pakai madu katanya. Ya, atau sebagian mengatakan ya apa ya, daging mentah itulah. Daging mentah boleh dimakan. Apa bilang tak boleh dimakan? Ya, dicuci kemudian disiram pakai madu. Ya beda memang madu kita ini sama madu Yaman. Madu Yaman itu namanya madu bu'an, madu putih, madu urut. Daging itu bisa masak disiram pakai madu itu, jadi bisa langsung dimakan. Obat kuat ya. Baik. Balik kepada tadi bahwa berkurban dengan kambing betina boleh, bahkan yang lebih utama yang belum pernah hamil, yang masih gadis. Nah, di gadis itu penting. Ya makanya Nabi itu nyuruh kita menikahlah dengan yang masih gadis. Kenapa? Sebab yang gadis masih enak diajak main-main, dulain. Walaupun Nabi sendiri nikah, ya istri-istri Nabi semuanya janda kecuali Sayyidatuna Aisyah. Tapi Nabi mengajarkan kita nikahlah dengan gadis. Nah, itu penting ya. Nah, termasuk kambing. Kambing gadis lebih utama daripada yang sudah pernah hamil. Nah, yang tidak boleh adalah berkurban kambing yang mana anak kambing ini masih susu. Tidak boleh. Ya, sebab memisahkan ini, ya, itu boleh perbuatan boleh. Sama kambing ini tak boleh kita nih. Apalagi sama manusia, ya, memberikan hukuman yang tidak pantas, ya, menghukum orang, ya, pada hukuman yang tidak adil, maka itu perbuatan boleh. Hati-hati berbuat boleh nih. Ya, di dunia bisa selamat, tapi tak bakal bisa selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah ini ya, jadi perhatian buat kita bahwa hewan saja tidak boleh kita pisahkan dari hidupnya kalau dia masih menyusu. Nah, baik. Yang berikutnya ini sebentar lagi selesai. Sedikit lagi. Tadi cacat sudah. Kemudian waktu motong sudah. Nah, sunnah di dalam menyembelih, ya, sunnah dalam menyembelih. Sunnahnya menghadapkan hewan ke kiblat. Yang menyembelih lebih utama lagi menghadap kiblat. Dengan pisau yang tajam. Sekali sembelih, artinya sekali itu, ya, enggak sampai itu tumpul berarti, ya, tumpul. Kalau itu, itu ya, langsung dia. Kalau yang sampai gini-gini, tumpul berarti. Ya, pisaunya dibeli yang bagus. Ya, makanya kurban itu masukkan di situ anggaran untuk beli apa? Pisau ini bisa disimpan, tahun depan bisa dipakai lagi. Beli yang bagus. Ya, ini membelikan sapi pakai golong, gimana? Golong buat potong kayu. Tapi
bismillah, yang menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengucapkan shalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah shalawatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sayyidina bi afdal. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai berdoa. Apa doanya? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau yang nyembelih kita, kalau yang nyembelih itu bukan kita, ya duduk di sebelahnya, lihat, ucapkan doa tadi itu fataqabbal minni. Nah itu di antara sunnah-sunnah di dalam berkurban. Nah, ya Anda rasa apa yang kita bahas malam hari ini ya, sudah hampir tuntas. Ya. Waktu pemotongan sudah ditanya. Ada orang yang berpendapat, ya memang di dalam kitab ada kitab Fathul Mu'in. Ada orang bawa sapi, bawa kambing. Terus ada orang tanya, buat apa nih sapi? Buat apa nih kambing? Buat kurban. Dia bilang begitu. Maka dikatakan langsung dihukumi itu kurban nazar. Nah, permasalahan ini agak pelik ya, karena tidak dipahami oleh orang awam. Nah, maka ada ulama yang berpendapat bahwa yang kalau orang bertanya, tentu jawaban dia itu hanya sekedar memberikan kabar, berita saja. Maka tidak bisa dihitung nazar. Bernazar itu biasanya disertai dengan niat. Nah, maka dalam kondisi seperti itu sudah kita ikut yang berpendapat bahwa ya tidak, dia cuma mengkabarkan ini kambing buat dikurbankan, maka tidak menjadi nazar. Nah, kemudian apakah boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah? Menggabungkan dalam pengertian di satu sapi ada yang kurban dan ada yang akikah, boleh? Ya, boleh. Jadi kan satu sapi itu 7 orang, 5 orang kurban. Satu orang ini dia akikah buat anaknya. Ya, laki-laki ya 2 bagian kan begitu ya. 2 bagian. Nah, maka dalam kondisi begini boleh. Ya, boleh. Nah, kalau ditanyakan apakah boleh satu kambing. Ya, satu kambing ini untuk akikah dan sekaligus kurban, boleh enggak? Nah, maka Al-Imam Romli menyatakan boleh. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan tidak sah. Tidak sah dua-duanya, malah tidak sah. Nah, maka dalam hal ini ya kita lihat kondisinya. Ya, lihat kondisinya. Kalau yang kurbannya orang tak mampu, bukan ikut saja ya, dapat Imam Romli. Boleh aja dapat 2 pahala itu. Niatkan boleh. Kalau orang kaya, maka suruh dia satu-satu kurban sendiri, akikah sendiri. Tapi kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, akikah apa kurban? Maka kurban lebih afdal. Apalagi untuk kita yang sudah jangkutan ini. Dulu apa? Umi kita tidak mengakikahi kita. Sekarang kita punya duit. Mau akikah atau mau kurban? Kurban lebih afdal. Sudah kurban saja. Kurban lebih afdal. Sudah. Ya, jadi tak usah lagi. Anak mau gabungkan, anak ini belum diakikah. Diakikah mesti 2 kambing, jadi kan laki-laki. Akikah 1 kambing pula. Ya, sekalian mau gabung sama kurban. Sudah, karena ini ada khilaf ulama, sudah. Karena hukumnya hampir sama. Sunnah muakkad. Kurban ini sunnah muakkad, akikah sunnah muakkad. Tapi kurban ini untuk kita pribadi, adapun akikah itu adalah ibadah bagi orang tua. Sebagai tanda syukurnya kepada Allah karena sudah dikaruniai keturunan. Nah itu saja daripada pembahasan kita di malam hari ini. Insya Allah ini bermanfaat. Insya Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan sepertinya hampir semua sudah kita bahas. Ya. Entah kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang memakai bagian korban untuk pesta atau beli? Ya, orang yang menggunakan
total daging kurban dia, itu kan dia punya, maka terus boleh dia masak, terus dia ada orang makan, dia gunakan untuk perkuliahan, boleh, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah jika daging kurban itu dibagikan semua dalam keadaan masak, maka kurbannya tidak sah. Karena kurban ini harus dibagikan dalam keadaan mentah, berbeda dengan akikah. Kalau akikah disunahkan dibagikan dalam keadaan masak, tapi akikah, ya, kalau dibagikan dalam keadaan mentah tetap sah akikahnya, berbeda. Ya, nah, sedangkan kurban bagikan dalam keadaan mentah. Namun jika tadi dia sebagian dia masak, dia bagikan dalam keadaan masak, sebagian dia bagikan dalam keadaan mentah, maka kata ulama mencukupi, sah tetap kurbannya. Tapi kalau semuanya dia masak, maka tidak sah. Nah, itu beda kurban sama akikah. Sehingga karena akikah ini dibagikan dalam keadaan masak, ya, maka meskipun dia bagikan dalam keadaan mentah tetap sah. Kenapa? Karena fungsi dapat daging ini supaya orang yang dapat itu bisa dia masak dengan selera dia. Ya, maka kalau akikah sudah kita masak, ya orang tak bisa lagi dia mau masak yang lain. Tapi kalau kita bagikan mentah, maka dia bisa masak. Nah, tapi yang afdolnya dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Dimasak dengan sesuatu yang manis, kata ulama kalau akikah ini. Dimasak dengan yang manis. Apa yang manis nih? Sup mungkin ya. Sup atau dimasak apa? Kalau di Palembang itu ada namanya kongseng. Kongseng itu dimasak dengan gula merah, kecap sama gula gitu. Ya, manis ya. Nah itu. Kenapa dimasak malbi ya? Bisa masak malbi ya. Kenapa dimasak manis? Diharapkan kita ini berharap ya supaya anak yang kita akikah ini akhlaknya manis, akhlaknya baik, ngomongnya manis, ngomong baik. Nah, tapi sebagai kita dimasak pedas malah. Kan ngomongnya pedas, akhlaknya pedas. Mungkin dulu waktu akikah kali dimasak kari. Ya, walaupun tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, itu Allah SWT. Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita niat kurbannya untuk orang tua, Beb, apakah kita tidak mencukur juga? Terus yang kedua, untuk yang biasa kan kami sering ngasih kurban-kurban ke desa-desa, Beb, dari perusahaan ke instansi. Itu lebih abdolnya apakah harus kita rubah niatnya atau kita serahkan ke kepala desa atau apa biar mereka yang ya itu kan istilahnya bantuan dari perusahaan ke kepala desa nanti yang bagian ke masyarakatnya itu niatnya atau gimana baiknya. Terus yang ketiga, mana lebih afdal berkurban di perantauan atau di kampung yang mana kampung itu jumlah kurbannya itu misalnya kurang 2 orang atau 1 orang gitu. Ya, terus yang terakhir, jika berkurban kita Apa ingat nanti? Lebih banyak lagi soal. Sudah jawaban nih. Tunggu dulu. Satu-satu. Yang pertama tadi, kalau kita kurban untuk orang lain, orang tua ya. apakah kita juga harus imsak tadi? Iya. Nahan tidak mencukup. Tidak, ya. Jadi jadi kita ini boleh berkurban untuk orang tua kita yang masih hidup di kampung, tapi kita kurbannya di sini boleh, sah, ya boleh. Tapi yang tidak mencukur yang apa tadi itu orang tua kita, karena dia yang beribadah ini melaksanakan ini, bukan kita. Kita ini hanya wakil saja. Ya, kalau wakil ya tadi sama seperti panitia. Panitia itu wakil orang yang berkurban. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau perusahaan tadi yang sudah jelas ya, kalau perusahaan menyerahkan sapi saja kepada kepala desa tanpa disebutkan ini kurban siapa, padahal setahu anak ya itu nggak tahu apa ada orang-orangnya nggak, nama-namanya nggak ada, memang kosong begitu saja. Nah kalau kosong begitu saja lebih baik ini dimanfaatkan ya, daripada sekedar sembelihan sunnah biasa ya. Maka bilang kepada kepala desanya, siapa orang yang tidak mampu di desa ini dan dia belum pernah berkurban, maka masukkan mereka ke dalam kurban sapi ini 7 orang. Nah, pilih terserah kepala desa. Nah, itu jadi
kepala desa seperti tadi. Kemudian yang ketiga, Berkurban tuh lebih baik di perantau atau di apakah kampung? berkurban itu lebih baik di sini atau di tempat kita mencari nafkah atau di tempat lain? Nah, maka kalau hewannya belum dibeli, maka boleh kurban di tempat lain. Ya, kirim duitnya ke sana. Ya, kurban di sana. Tapi kalau sudah dibeli di sini, sudah disembelih, maka memindahkan daging ini menurut pendapat sebagian ulama haram, kecuali karena ada hal-hal yang memang mesti dilakukan. Seperti misalnya di Mekah, kalau musim haji dulu, wah itu berkelimpahan, tak bisa dibagikan tadi itu 3 hari pun habis. Ya, habis. Nah, maka apa yang dilakukan? Akhirnya tadi dikirim kedua. Bahkan sebelum dikirim diproses dulu. Ya, diproses daripada belajar berdosa, maka diproses dijadikan roket. Karena hal ini boleh. Ya, boleh karena untuk apa? Pemanfaatan. Ya, pemanfaatan. Kalau nggak busuk. Tapi kalau tadi sudah disembelih di sini, dipindahkan ke daerah ke Jambi dan di bawah, maka yang seperti ini ulama mengatakan tidak boleh haram. Selama tadi orang di kampung itu masih ada yang membutuhkan. Ya, kecuali kaya semua juga, satu kampung kurban semua, nggak ada yang kurban, nah sudah kirim ke kampung sebelah, kirim ke tempat lain daripada mubazir. Ya. Terakhir. Jadi ada yang bilang kemarin berkurban tuh harus 7 kali baru misalnya nih saya suami, ayah, ibu, anak. Ada itu. 7 kali baru pindah boleh ke ayah, 7 kali baru ke ibu. Kan nggak perlu sampai 7 kali kan, Bib? Nggak ada bikin aturan itu. Terus yang berkurban tuh dia minta, aku request ya kepala atau ekor aku. Nah, kalau request boleh. Aku minta ekornya. Iya. Aku minta Kepala. pahanya. Aku minta boleh. Ya, Nabi pernah minta hatinya malah. Nabi pernah minta hatinya, boleh. Ya. Baik. Ada lagi? Ada? Ya. Mantap itu. Dia mau buat satu sapi untuk itu sendiri. Itu paling mantap itu. Ya, bagus. Paling apa itu? Satu sapi itu 1 orang. Ya, nggak harus. Satu orang kaya. Ya, orang kaya. Korban sapi sendirian dia. Mantap. Itu paling apa? Ya, paling apa? Paling banyak dagingnya paling apa? Paling mahal, paling apa? Satu sapi untuk dia sendiri, bagus, mantap, boleh. Ya, itu paling mantap. Ada lagi? Ya. Ya. Jadi tadi kalau tadi tagarrub, maka hukumnya itu antara kurban dan akikah ini dari sisi hukum sama-sama sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Dan tadi yang saya katakan, dia mau akikah anak dia sekaligus kurban juga. Menurut Imam Rabi sah. Dapat 2 pahalanya, dapat akikah, dapat kurban, dapat. Tapi kalau misalnya menurut Imam Nawawi dia tidak dapat pahala kurban, dia tidak dapat pahala akikah. Ya, menggabungkan 2 niat ini tadi. Kenapa menurut Imam Nawawi? Karena tujuannya beda-beda. Kurban ini beda, akikah beda. Ini menurut Imam Nawawi.
tidak ada dalil yang qat'i tadi itu. Selama ada pendapat ulama maka boleh kita ikuti. Apalagi masih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita tidak lompat mazhabnya. Jadi kita masih berbicara di dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, maka silakan tadi lihat kondisi daripada yang bersangkutan. Baik. Nah, tambahan dari anak, ya, sebagian kita mungkin terutama di dalam itu kurban. Biasanya ada kawan-kawan kita dari agama yang lain ikut membantu. Lantas mereka dapat daging, apakah diperbolehkan? Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan mereka dapat daging. Ya, tapi ada pendapat ulama-ulama yang lain seperti Imam Malik, Imam Hambali, ya, Imam Abu Hanifah, ya, mereka ya, membolehkan. Tapi mayoritas ulama mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Jadi ada beda pendapat lagi-lagi dalam hal ini. Tapi ada solusi. Nah, ini yang penting itu solusinya, ya kan? Ya. Apa solusinya? Solusinya adalah belikan dia daging yang lain. Ya. Belikan di pasar misalnya, ya, belikan kasih sama dia. Atau belikan dia daging yang sudah dimasak. Dan daging yang sudah dimasak. Nah, itu solusinya. Maka dari itu, ya, ketika panitia kurban, ya boleh nggak panitia kurban ini tiba-tiba nyomot daging aja kemudian masak begitu? Nah, maka untuk menghindari ngambil hak orang lain, ya sebaiknya tadi dibagikan dulu. Ya. Ini yang kurban ini 7 orang, masing-masing dapat 3 kilo. Ya, maka kita ngomong, yang kurban Pak, daging Bapak ini kita ambil sekilo mau kita masak. Ridho kayak, ya, masak aja. Bapak dapat 2 kilo, jadi sekilo dimasak. Inilah maka barang-barang sah itu boleh. Nah itu juga bagian kasihkan tadi kan, yang orang yang bantu dari kawan-kawan kita agama lain tadi, kasih yang pula masak. Ya, untuk menghindari tadi lagi-lagi ini ada perbedaan pendapat. Karena kalau ada perbedaan pendapat ini, mending kita cari solusi. Karena memang ada dalil qat'inya. Ya, maka cari solusi. Ada solusinya, ada jalan tengahnya. Ambil jalan tengah nih. Ya, atau tadi siapkan belikan daging yang dari masak buat mereka yang ikut masak. Boleh nggak mereka bantu? Boleh, boleh. Bahkan kita tidak bantu mereka pun boleh untuk pelaksanaan kurban. Nah itu saja, ya, rasa cukup ya daripada pembahasan kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini saya rasa sudah dikupas semua, ya, dan tidak ada yang ketinggalan insyaallah. Nah, mari kita tutup dengan doa. Nah itu apa doa ya? Nah bagikan lah, ya, bagikan nanti kita baca sama-sama. Usahakan sampai jangan diletakkan di lantai, ya, dipegang. Nah, ini dikumpul lagi apa enggak nanti? Bawa pulang aja. Tapi karena kalau bawa pulang ini biasanya tak dibawa lagi ke majelis. Ya, biasanya lupa tuh. Biasanya